Pernah tidak kita menyadari berapa jam dalam sehari ini kita menghabiskan waktu untuk menatap layar kita? Di era digital ini, ada satu pertanyaan besar yang kita seringkali justru abaikan. Jadi sebenarnya apakah kita yang mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang kini perlahan mengendalikan hidup kita? Kita mengenal sekarang ada perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti AI. Tapi kita pun perlu menyadari bahwa ada human factor dan human impact di balik hal itu yang seringkali kita malah lewatkan. Bagaimana manusia dipengaruhi dan mempengaruhi teknologi, dampak baik apa, dampak buruk apa yang terjadi, serta bagaimana kita bisa berperan dalam semua hal tersebut. Hal-hal itu merupakan pertanyaan yang masih baru dan tentunya kita perlu eksplorasi. Bagi seseorang yang berkecimpung di bidang psikologi dan perilaku manusia, kita sekarang melihat dampak nyata dari fenomena ini. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, kini malah memunculkan tantangan baru, terutama di kesehatan mental. Dari kita ada banyak yang sekarang menjadi sangat bergantung dengan teknologi, dengan gadget kita, dengan media sosial, dengan aplikasi. Coba, pernah tidak ada yang kita merasa lebih mudah bicara dengan AI dibandingkan dengan manusia yang lain? Sehingga belakang kita melihat tingkat kecemasan, stres, dan perasaan terisolasi justru malah meningkat di tengah dunia yang makin terhubung dan teknologi yang makin canggih. Lalu solusinya apa kalau begitu? Kita kan tidak bisa hanya sekedar menyalahkan teknologi atau menolak kemajuan zaman. Sehingga solusinya adalah kita harus berhenti menjadi sekedar konsumen yang pasif. Tapi kita membutuhkan adanya generasi baru. Kita perlu belajar bagaimana tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga menjadi pencipta teknologi. Teknologi yang tidak hanya canggih secara sistem, tapi juga berempati dan mampu untuk meningkatkan kesehatan mental dari penggunanya. Berangkat dari kegelisahan dan kebutuhan mendesak itulah, Binus University menghadirkan sebuah inovasi pendidikan dalam bentuk program double degree digital psychology, di mana lulusannya akan memiliki keahlian seorang sarjana psikologi dan sarjana komputer. Program ini sungguh inovatif, karena program ini merupakan program S1 pertama di Indonesia yang menghasilkan lulusan dengan keahlian ganda ini. Kita akan menggabungkan ilmu sosial yang dinamis dengan ilmu eksakta yang presisi. Pembelajarannya tidak dipisah-pisah. Kami menerapkan apa yang disebut sebagai infused curriculum. Artinya, materi psikologi dan computer science dipelajari secara simultan di setiap semesternya. Ketika Anda belajar mata kuliah inti psikologi, Anda akan langsung melihat contoh penerapannya dalam pengembangan teknologi. Sebaliknya, saat Anda belajar coding, studi kasus yang digunakan akan sangat erat kaitannya dengan perilaku, emosi, dan karakteristik manusia lainnya. Bagaimana dengan prospek karir? Dengan bekal keahlian multidisiplin ini, lulusan digital psychology memiliki prospek karir yang sangat eksklusif dan dicari oleh industri. Anda bisa menjadi seorang behavioral scientist, UX designer untuk aplikasi dengan kesehatan mental yang ramah psikologi, ataupun data scientist, atau mungkin AI engineer. Atau di bidang lainnya, Anda pun bisa menjadi seorang konselor psikologi maupun sosiopreneur yang aware dengan isu-isu teknologi. Jika Anda khawatir dengan kisah-kisah mengenai perkembangan teknologi, mari kita ubah narasinya. Jangan biarkan teknologi menghilangkan kemanusiaan kita. Tapi ayo, kita menciptakan lingkup teknologi yang memanusiakan manusia. Yuk, mari bergabung dengan Digital Psychology di Binus at Semarang.